Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba mengulas beberapa ada 7 hal terkait dengan kurikulum baru yang harus dipahami oleh kita semuanya. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain agar mendapatkan informasi ini secepatnya karena akan segera diluncurkan tinggal 1 bulan lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kurikulum baru ini sudah menjadi perbincangan yang sangat luar biasa dan sudah tersebar di berbagai artikel ya, itu sudah tahu semuanya kita. Ya kita ucapkan selamat datang lah ya kurikulum baru kita ini. Ya, nah kita tahu bahwa sudah informasinya sudah menyebar kemana-mana bahwa tahun 2021-2022 ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini telah meluncurkan sebuah kurikulum paradigma baru sebagai penyempurna dari KTSP kurikulum 13 lah ya, seperti itu. Nah, kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas. Ini yang akan diutamakan pertama adalah sekolah penggerak yang sudah lolos di sekolah penggerak. Ya, bagi teman-teman yang di sekolah penggerak siap-siap untuk melaksanakan kurikulum baru ini, ya kan? Gitu. Walaupun yang nanti pada akhirnya ya semua sekolah akan menggunakan kurikulum ini. Itu konsepnya seperti itu. Nah, saya ada beberapa yang mungkin sekitar 7 hal yang perlu kita pahami atau pokoknya ada 7 ini yang harus kita pahami terkait dengan kurikulum baru. Yang pertama, struktur kurikulum yaitu profil pelajar Pancasila atau P3 menjadi acuan dalam pengembangan standar isi maupun standar proses, standar penilaian, ataupun struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, asesmen pembelajaran, semua mengacu pada profil Pancasila itu. Ya kan? Nah, secara umum struktur kurikulum paradigma baru ini terdiri dari kegiatan intrakurikuler, ya kan? Yang yaitu tatap muka ya bersama guru dan kegiatan proyek, itu yang konsepnya. Selain itu setiap sekolah juga diberikan keleluasaan ya untuk mengembangkan program atau kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didik. Nah, ini biasanya nanti akan masuk di dalam KTSP-nya adalah co-kurikuler. Nah, pada prinsipnya co-kurikuler itu adalah pelajaran di luar jam pelajaran tapi menguatkan dari materi pelajaran. Itu intinya seperti itu. Ini sudah dijelaskan di penguatan implementasi kurikulum atau PIK kemarin ya, sudah disampaikan. Dan sangat menarik sekali sebenarnya kalau memang dilakukan semuanya. Ya kan? Itu yang pertama tentang struktur kurikulum. Kemudian yang kedua yang menarik lagi yang perlu kita pahami bahwa di dalam kurikulum paradigma baru ini yakni bahwa pada KTSP 2013 atau kurikulum 13 kita mengenal KI dan KD, ya kan? Nah, sesuatu yang atau kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Nah, setelah melalui proses pembelajaran, maka kurikulum paradigma baru ini akan berkenalan pada kurikulum baru ini perkenalan yang namanya capaian pembelajaran. Yang di sana KI dan KD. Sekarang akan berubah semua. Artinya dengan berubahnya ini banyak sekali perubahan. Instrumen supervisi perubahan, RPP akan ada perubahan. Dan nanti tentunya akan menjadi masalah lagi. Instrumen IASP akan ada perubahan lagi, ya kan? Keren sekali memang perubahan semuanya itu. Tapi kalau memang perubahannya untuk baik, insya Allah itu akan lebih baik. Daripada kita nggak bergerak ya, kita harus bergerak menjadi yang lebih baik. Itulah impian kita semua ya, seperti itu. Kemudian di sini perlu dipahami bahwa capaian pembelajaran yang merupakan rangkaian pengetahuan atau keterampilan dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh, itu harapannya. Karena itu setiap asesmen penilaian pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru harus mengacu pada capaian pembelajaran ini. Nah, ini tentunya kalau kalau seperti saudara saya nih, Kang Wandi, Pak Suwandi ya, dari Batu Licin sana, pengawas juga beliau, mantap ya, Fokcer. Selamat pagi Kang Wandi ya, Pak Suwandi. Jadi ini juga ide-idenya bagus banyak sekali ya. Terkait mengungkap tentang kurikulum ini.
Ya, beliau sangat mantap ya, itu Pak Swandi. Nah, di sini tentunya kalau kita lihat baik dari mungkin ada namanya dari Korea yang katanya bagus, dari Jepang ya kan, dari Finlandia bagus. Pada prinsipnya tetap ada konsep kurikulumnya seperti apa. Nggak mungkin nggak ada, itu nggak mungkin ya. Semuanya negara mesti punya konsep kurikulum itu. Nah, kita capaiannya sekarang sedikit agak bergeser dari K13 itu ya, karena sekarang di profil Pancasila, kemudian dari konteksnya itu bahwa dalam belajar itu bermakna, sehingga bukan hanya sekedar tahu, tapi dia mengerti, memahami, bisa mengimplementasikan, ya. Sehingga termasuk soal, membuat tujuan pembelajaran harus sesuai dengan konteks itu, ya kan? Jadi sehingga AKM ke depan itu nggak ada lagi. Kalau sekarang itu kan, kalau zaman saya namanya soal cerita, ya. Soal cerita itu sering kesulitan. Nah sekarang justru ini dikembangkan. Nah itu yang mantapnya itu ya. Itu yang kedua yang menarik. Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini yang ketiga, dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja. Pada kurikulum baru ini diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya, kalaupun mau tematik. Dan dengan ini artinya, kalaupun misalkan nanti, misalkan seperti jenjang kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu tidak harus menggunakan pendekatan tematik, bisa saja gitu loh. Jadi bisa saja. Atau dengan kata lain, sekolah dapat menyelesaikan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Itu konsepnya sepertinya seperti itu, kayak sepertinya gitu. Yang saya pahami seperti itu. Jadi nanti di kelas 4, 5, 6 itu akan ada guru yang banyak di SD yang dibutuhkan ya. Karena memang kita pahami namanya guru SD itu menurut saya guru yang sangat luar biasa hebat. Bisa ngajar semua mata pelajaran. Nah, padahal kalau kita mau kemampuan seseorang itu kan terbatasi sebenarnya. Seperti saya ini, karena saya senang matematika, saya senang teknologi, jadi pembelajaran yang lain mungkin nggak begitu kuat bagi saya gitu ya. Ini sehingga saya sendiri kalau suruh ngajar semua mata pelajaran, angkat tangan termasuk angkat kaki saya. Maka saya katakan acungkan jempol untuk guru-guru SD Indonesia yang sangat luar biasa, tetap semangat Bapak Ibu semuanya membangun pendidikan Indonesia ini ya. Kemudian yang keempat, setelah tadi 3 pelaksanaan prosesnya, yang keempat yang perlu dipahami kita. Jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, nah ini kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah pelajaran selama seperti yang dilakukan pada K13. Akan tapi jumlah jam pelajaran pada paradigma baru ini ditetapkan per tahun. Nah, sehingga yang penting jumlah 1 tahun itu pas jumlah jam pelajarannya. Gitu. Jadi tidak misalkan ya contohnya nanti pelajaran IPA di SMP misalkan ya, itu tidak diajarkan di kelas semester 1, tapi nanti diajarkan di semester 2. Kalau melihat kondisi ini dampaknya sangat luar biasa. Karena sertifikasi mengacu itu. Artinya, saya sudah punya berpikir positive thinking lah. Kementerian berarti sudah merancang bahwa untuk sertifikasi ke depan tidak menganut seperti yang kemarin tentang pembelajar jumlah jamnya harus sesuai dengan itu misalkan gitu. Jadi walaupun dia nggak ngajar di semester ini, misalkan karena jamnya dia akan ditaruh di semester 2, masih memungkinkan kalau melihat dari sini. Nah, ini kira-kira seperti itu. Ini keren gitu. Keren tapi ya permasalahannya menjadi pelik ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran, misalkan dari semacam kayak tematik lah gitu ya. Membuat sebuah proyek, tapi dari mata pelajaran lain ikut di dalamnya. Misalkan mengadakan proyek kegiatan apa, nanti bahasa Indonesia akan menilai bagaimana kemampuan siswa dalam membuat laporan ilmiahnya. Mungkin dari materi intinya, bagaimana konsep yang diterima oleh siswanya. Mungkin dari mata pelajaran lain, tentang apa lagi yang dinilai. Itu sebuah proyek yang sepertinya seperti itu ya. Nah ini juga menjadi menarik ya, menarik sekali. Dan ini di SD itu setidaknya dalam 1 tahun nanti ada 2 kali proyek, kemudian kalau SMP itu bisa 3 kali proyek. Itu yang diharapkan oleh kurikulum paradigma baru ini. Ini yang saya pahami seperti itu. Kemudian yang keenam, untuk mata pelajaran teknologi informasi TIK, dulu kan di KTSP hilang, sekarang balik lagi dengan nama informatika, ya mata pelajaran informatika. Menariknya
Pelajaran informatika ini tidak diajarkan guru yang harus dari TIK. Boleh diajarkan oleh guru umum. Karena di situ sudah disiapkan modul yang secara lengkap. Itu kalau menurut ceritanya. Nanti hasilnya seperti apa ya nggak tahu. Ini balik lagi tentang jumlah jam. Kalau untuk memenuhi jumlah jam 24 jam dengan ketentuan untuk sertifikasi itu, jadi ini nanti juga harus linear apa tidak? Berarti nanti akan dihitung linear. Artinya ada kebijakan lain terkait dengan sertifikasi. Kemungkinannya ya kita positive thinking ya. Kalau enggak ya siapa juga yang nanti akan mau ya toh. Kira-kira seperti itu. Itu yang ke-6 ya. Adapun yang terakhir yang saya pahami bahwa di dalam mata pelajaran IPA dan IPS untuk di kelas SD itu kelas 4, 5, 6 yang selama ini berdiri sendiri nanti akan jadi satu. Namanya IPAS ya toh, ilmu pengetahuan alam sosial. Nah, ini harapannya ya kalau melihat dari tujuannya sih agar peserta didik itu siap dalam mengikuti pelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. Sedangkan pada jenjang SMA, peminatan atau penjurusan IPA, IPS, dan bahasa akan kembali dilaksanakan pada kelas 11 ya, 11 dan 12. Ini sepertinya itulah rancangan yang akan dibangun nanti pada kurikulum paradigma baru. Dan dari konsepnya, kalau kita lihat dalam PIK kemarin disampaikan oleh kementerian dari SMP, yang saya tahu bahwa nanti kemampuan guru itu benar-benar dituntut membuat tujuan pembelajaran saja banyak yang tidak sesuai harapan, gitu ya. Nah untuk itu di sini benar-benar nanti RPP itu benar-benar diterapkan bisa dibuat dengan baik, dirancang sesuai dengan kondisi yang real yang bisa dilakukan. Yang selama ini masih banyak juga ditemukan ya copy paste ya, sehingga tidak bisa diterapkan di sekolah. Mungkin itu sedikit ulasan terkait dengan kurikulum baru yang dilaksanakan rancangannya itu ada 7 item yang menurut saya ini penting dipahami oleh kita semuanya. Sukses selalu untuk selalu membangun pendidikan di Indonesia ini. Tetap semangat bagi teman-teman semuanya. Ada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, bagaimana caranya kita membangun pendidikan ini bisa menjadi lebih baik. Walaupun sudah ada rumor yang ganti menteri, ganti kurikulum, itu selalu ada setiap tahun seperti itu ya. Tapi saya yakin kalau ini diterapkan dengan baik, ya juga hasilnya akan baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Pak Menteri dan mungkin Pak Presiden, termasuk mungkin dari semua kalangan dari pendidikan, harapannya pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih baik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.